Allahu 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 Allah. Kita sholat, cara kita puasa, cara kita melaksanakan zakat, akad nikah, sholat, jual beli, segala yang kita gawe ke, kita dididik oleh wong tua kita dan guru-guru kita mengikuti pemahaman yang difahami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi haul ini sebenarnya kita sudah setiap saat macokan suratul Fatihah, maco ke doa, ngirim bacaan Al-Quran kepada para ulama, kepada wong tua kita, pada guru-guru kita. Malam ini kita mengkhususkan dihadiahkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini adalah buah daripada perhatian kita. Kapan kita nak memahami Al-Quran dan Al-Hadis? Ada yang huruf alif tegak lagi ditumbur, dia tak faham. Berapa banyak dia memahami hadis, berapa banyak dia memahami Al-Quran. Keterbatasan ilmu yang kita miliki, keterbatasan pengetahuan yang ada pada diri kita mengakibatkan kita tidak memiliki pemahaman. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa adanya Imam Syafi'i dan ulama-ulama indah Syafi'iyah yang menjadi panutan kita, sehingga kita mendapatkan satu pemahaman di dalam beramal ibadah. Kita yakin Imam Syafi'i adalah seorang hamba Allah yang termasuk min ahlil jannah, ahli syurga. Doanya dikabulkan Allah, dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi dengan kita berbuat seperti ini adalah cara kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Kalau misal kita berbuat baik dengan wong tu bakal berbuat baik tak dengan kita. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Jadi kalau kita doakan ulama, kita doakan arwah-arwah kaum muslimin, tambah lagi para ulama, yakinlah bahwa beliau-beliau pun akan mendoakan kita. Kalau kita mendoakan mereka supaya diampunkan oleh Allah, mereka pun akan mendoakan kita supaya kita dapat hidayah dan pengampunan dari Allah. Bedanya, kalau kita giliran ingat kita ni giliran ingat dan giliran tidak tidur. Kalau tidur macam doa namanya ngigau. Tapi wong mati itu tidak setiduran. Jadi kalau wong mati doakan kita setiap detik, setiap saat, maka oleh karena itu as-sadaqah wa doa hadiatun lil mauta. Sedekah dan doa itu hadiah dari wong hidup untuk wong mati. Wong mati tidak lagi makan utabak kau. Wong mati tidak lagi makan utabak bangko. Wong mati tidak lagi makan KFC. Tapi wong mati cuma berharap Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan kana tahabba ilaihi minat dunia wa ma fiha. Doa tadi disenangi oleh yang mati dibandingkan dunia beserta isinya. Semoga acara kita ini merupakan wasilah, jalan kita untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dan pembelaan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain kepada diri kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin al-kiram, untuk memberikan tausiah
Insyaallah kalau hadir ada dua. Pertama kita minta Ustaz Abu Bakar Abdul Habib Abu Bakar Maulud Dawilah, beliau dari Kota Malang. Yang kedua nanti insyaallah kalau tidak ada halangan beliau akan hadir Al Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Pada Ustaz Abu Bakar al-mahall wal waqt ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-awliya wal ulama min firqati ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-aqtab wa ja'ala al-awtad wa ja'ala al-abdal hum ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala tabibi qulubina Muhammad syafi'una fid dunya Muhammad syafi'una inda sirati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, guru saya Al-Habib Idrus Rafiq bin Muhammad bin Syihab matanallah fi kulli hayatih, para alim ulama, pengasuh majlis ta'lim Rawdatul Ilmi li ahli sunnah wal jamaah, guru kita semua Al-Ustaz Taufik, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, fil khair wal lutuf wal afiyah wa surur wa kubur bijahi maulana Muhammad. Dan insyaallah Khal Imamuna Muhammad bin Idris Al-Syafi'i di kota Palembang ini yang diadakan oleh Al-Ustaz Taufik langgeng ila yaumil qiyamah. Al-Ustaz Zaki, semuanya, para pejabat, para hadirin, para hadirat, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk mengenang haul daripada Maulana Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Anda mengerti wudu dengan benar barokah ilmu Syafi'i. Kalau Anda bertanya apa itu karamah Imam Syafi'i, Anda bisa wudu dengan benar barokah ilmu Syafi'i. Anda bisa sholat tahajud, haji, umrah dengan benar barokah daripada ilmu Maulana al-Imam Al-Syafi'i, yang beliau hidup di zaman keemasan Islam. Yang kata Hadratur Rasul, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi Muhammad,
zamanku, zaman Nabi Muhammad, zaman ashabu Rasulullah, zaman ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman beliau. Thumma alladhina yalunahum, zaman Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang diramalkan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisyan yamla'u dibaqul arda ilman, paling alimnya orang Quraisy yang ilmunya sampai ke penjuru dunia. Itu Imam Syafi'i. Beliau begitu hebat keilmuan beliau, masih mengharap keberkahan orang-orang soleh. Beliau pernah mengatakan, laula mujalasatil ahya wal qiyamu bil ashar ma ahbatul baga fi hadhihi dar. Seandainya bukan perkumpulan orang-orang soleh, perkumpulan para wali, wal qiyamu bil ashar, tahajud di waktu malam, rukuk di waktu malam, ma ahbatul baga fi hadhihi dar, aku tidak betah hidup di dunia, kata Imamuna Imam Syafi'i. Kita semua mengambil barokah. Anda hadir di acara ziarah kubra, makam demi makam, semuanya ajaran suci Hadratur Rasul untuk mengambil barokah daripada orang-orang saleh. Ketika dua pembesar sahabat Nabi Muhammad, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, wahai Ali, apabila kau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua, karena doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Cerita bakat lebih tinggi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, pangkat beliau Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan para aulia yang menerima ilham langsung dari Allah. 3 ayat Al-Quran sebelum turun, Sayyidina Umar bin Khattab sudah tahu duluan. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok dengan yang diketahui Sayyidina Umar bin Khattab. Pangkat beliau Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan para aulia yang menerima ilham langsung dari Allah. Wa amma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, a'lamus sahabah bisahadati Rasulillah ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Sayyidina Ali, beliau min ahli kasyaf, pernah akan membunuh sang Yahudi. Ini si Yahudi ketika akan dibunuh oleh Sayyidina Ali, si Yahudi berkata, wahai Ali, apakah Anda tega membunuh saya? Saya temanmu ketika kecil. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Yahudi, engkau tidak akan wafat kecuali masuk ajaran Islam. Yahudi percaya dengan perkataan Sayyidina Ali. Biar panjang umur, tidak masuk Islam Yahudi.
umurnya sampai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sampai 1000 tahun lebih umur si Yahudi tadi. Kalau bagi Allah jais-jais saja. Allah Subhanahu wa taala mau membimbing umur orang 1000, 2000, 3000 tahun, jais-jais saja bagi Hadratullah. Ini si Yahudi karena umurnya terlalu sudah tua. Si Yahudi tadi didatangi oleh Maulana al-Imam Al-Qutb Al-Masjid Al-Akbar fil Alam Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Ketika bertemu dengan Yahudi tadi, si Yahudi ketika Habib Idrus masuk, si Yahudi mengatakan, saya mencium bau Ali bin Abi Thalib, katanya. Diislamkan oleh Habib Idrus, tidak lama si Yahudi tadi wafat. Nama Habib Idrus itu sangat luar biasa, langsung dari Yahudi langsung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagi yang ingin melihat kejadian ini bisa Anda cek di dalam kitab Ta'jul Aras Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Gumur, saudara-saudara. Kembali ke riwayat Sayyidina Uwais. Ini dua pembesar sahabat Nabi Muhammad ini. Ngakunya lebih tinggi daripada Sayyidina Uwais. Masih diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, wahai Ali, apabila kau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Sayyidina Uwais hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi ada fi qalbin Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, penyebabnya bukan apa-apa, sahalahu birruhu bi ummih, terlalu bakti, cinta, tunduk kepada ibunya. Ibunya ingin makan, diberikan makan, ingin minum, diberikan minum, sakit diobati. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada fi qalbin Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Saudara, ketika di zaman Sayyidina Umar, beliau mencari dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, beliau berjalan masuk ke satu desa, ada satu penjaga tempat desa tersebut. Ditanya oleh Sayyidina Umar, afikum Uwais Al-Qarni? Apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Kata penjaga tempat tadi, ada di sini orang yang bernama Uwais Al-Qarni, kerjaannya dibuat mainan oleh anak-anak kecil. Kalau makan di samping sampah, di sampingnya lagi ada anjing. Bahkan Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan kepada anjing, wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali ketika saya selamat melewati sirat. Selagi saya tidak selamat, saya tidak akan merasa lebih mulia dari anjing, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali beliau berjalan bertemu dengan Sayyidina Uwais, baka Umar wa baka Ali. Menangis Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karena begitu sederhananya kehidupan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Di antara wasiat yang begitu banyak, kata Sayyidina Uwais kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, wahai Ali, wahai Umar, ya Ali, ya Umar, lam ta'rifah min Rasulillah illa billah. Engkau tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad kecuali hanya bayang-bayang saja. Ibarat orang yang masuk kota yang begitu indah, berdiri di pintu kota tersebut. Siapa yang tahu azamatu Rasulullah? Hanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman. Yang kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati idza saluhat falaha yawm wa idza fasadat falaha nisfu yawm. Umur umatku kalau baik 1 hari, wa idza fasadat falaha nisfu yawm. Kalau jelek umurnya 1/2 hari. Ini hadis ditafsiri oleh Maulana Imam Al-Qutub Abdul Wahab Al-Syarani. Kata Imam Syarani maksud dari hadis Nabi Muhammad, ummati idza saluhat falaha yawm wa idza fasadat falaha nisfu yawm, adalah ayat Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Kalau benar tafsiran Imam Syarani baik, berarti umurnya 1000 1 hari, jelas 500, berarti umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun kalau benar. Oleh karena itu kita bangkitkan peringatan-peringatan seperti ini. Bangkitkan saudara, di akhir zaman ini fitnah di mana-mana, saudara-saudara. Mau diadu ini antara habaib dengan para ulama, mau diadu antara habaib dengan nahdlatul ulama. Saya katakan kepada anda bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pertama beliau mengadakan nahdlatul ulama, beliau berkunjung kepada Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Buitan. Sholat dulu ke sana. Sampai di sana kata Habib Ali, buat apa kau jauh-jauh? Di Jombang ada Imam Al-Qutub Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ini hukumannya para ulama dengan para habaib, saudara-saudara. Hati-hati. Siapapun anda, kalau sampai ada di hatinya benci dengan dzurriyyah Rasulullah, kata Hadratul Rasul Maulana Muhammad, ayyuma rajulin shalla wa safana baina ar-rukni wal maqam thumma laqiya Allah wa huwa mughliqun li ahli baiti illa dakhala an-nar. Ingat kata Nabi Muhammad, illa dakhala an-nar. Siapa orang yang salat, puasa, haji, tetapi di hatinya ada benci dengan dzurriyyah Rasulullah, dipastikan orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka. Hati-hati. Dan cek omongan saya. Kalau ada seorang ulama, seorang kiai, dia minal muhibbin, dia cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, makomnya tidak akan pernah sepi daripada berziarah. Di daerah saya, daerah Jawa Timur, ada Syekhana Kiai Hamid Pasuruan, Al-Imam Al-Arifillah. Beliau belajar dengan mursyid beliau, guru beliau, Al-Habibul Imam Ja'far bin Syaikhan As-Sagaf. Ini didikan Al-Habib Ja'far kepada Kiai Hamid
betul-betul cinta kepada para habaib Kiai Hamid ketika ada bahsul masail di Masjid Jami' Al-Adwar Pasuruan, perkumpulan para ulama, para kiai. Setelah bahsul masail selesai, masuk waktu maghrib, di belakang itu ada Habib-habib yang masih kecil, disuruh maju itu sama Kiai Hamid. Jadi soft pertama dikosongkan, disuruh para Habib-habib yang kecil-kecil tadi disuruh di soft pertama untuk sholat maghrib. Ini pesan Kiai Hamid. Wahai para alim ulama, wahai para kiai, kalau tidak ada kakeknya tadi, kakeknya para habaib, Anda tidak akan dipanggil kiai, tidak akan dipanggil ustaz. Ini pesan beliau. Kecintaan beliau kepada ahli bait Rasulullah sampai detik ini makomnya tidak akan pernah sepi daripada berziarah. Anda bisa cek, saudara-saudara. Di daerah Probolinggo, daerah Genggong ada namanya Kiai Hasan Genggong, seorang ulama besar, seorang wali besar. Ini Kiai Hasan Genggong. Pernah suatu ketika beliau mempersiapkan hidangan yang begitu luar biasa. Murid-muridnya penasaran, siapa yang datang ini? Ketika ada satu rombongan, muridnya ini menyatakan, oh rombongan ini mungkin yang dimaksud guru kita. Ternyata ketika masuk, kata Kiai, bukan. Coba lihat di mobil kamu ada siapa. Ternyata ada satu sayyid. Begitu masuk dihormati luar biasa. Tahu dari mana Kiai Sebinggung? Dihormati, dicintai. Sampai detik ini makomnya tidak pernah sepi daripada berziarah. Bahkan ketika Kiai Hasan Genggong menghadiri majlis Maulana Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ketika beliau menghadiri majlis tersebut, duduk di paling belakang Kiai Hasan Genggong. Kata Habib Ali berkata kepada anak beliau Habib Muhammad, disuruh memanggil Kiai Hasan Genggong untuk maju ke depan. Penasaran ini Habib Muhammad, siapa orang tadi? Kok sampai disuruh masuk, disuruh maju ke depan? Begitu maju, selesai majlis, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bertanya kepada ayahandanya, wahai ayah, kenapa orang tadi disuruh masuk ke depan? Kata Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, wahai putraku, saya sering mimpi bertemu dengan Rasulullah, saya sering mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Kiai Hasan Genggong di belakangnya Rasulullah membawakan sandalnya Nabi Muhammad. Ini saudara para kiai yang perlu kita ikuti. Kalau di zaman sekarang maaf, benar-benar kalau mengikuti alim ulama, apalagi sampai benci dengan Habib Rizik Syihab, apalagi sampai benci dengan beliau. Hati-hati Anda. Hadis Nabi Muhammad itu, ayyuma rajulin sallallahu alaihi wasallam wasafana baina rukni wal maqam thumma laqiya Allah wa huwa mublitu li ahli baiti illa dakhala an-nar. Siapa orang sholat, puasa, haji, tetapi di hatinya ada benci dengan durian Rasulullah, dipastikan orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka, saudara-saudara. Hati-hati. Ada darah siapa di dalam dagingnya Habib Rizik? Ada darah Fatimah Zahra, ada darah Muhammad Rasulullah. Dan Anda bakal bertanggung jawab dari yaumil qiyamah kalau Anda benci dengan beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita semua siap mendukung Habib Rizik, siap berjihad dengan beliau, siap mengikuti komando beliau. Takbir. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan beliau cepat pulang. Dapat pemimpin kita semua. Dapat pemimpin kita semua. Kita bertawassul dengan
kita ziarah di Palembang. Mudah-mudahan ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, beliau dicepatkan pulang ke Indonesia dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat walafiat. Bijahi Nabi Muhammad. Mari semua saya ajak bertawassul dengan Ahlul Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahada li dinihi wa watanihi yubqa 'aziman fi malakutis samawati wal ardh." Siapa orang yang berjihad untuk agamanya, untuk negaranya,
Yud'a 'aziman fi malakuti samawati wal ardh. Disebut-sebut dengan sebutan yang mulia di penduduk langit dan penduduk bumi. Kita lihat Habib Rizik, beliau berjuang untuk agamanya, berjuang untuk negaranya. Yud'a 'aziman fi malakuti samawati wal ardh, disebut-sebut dengan sebutan yang mulia di penduduk langit, disebut dengan sebutan yang mulia di penduduk bumi. Siapa yang tidak kenal Habib Rizik? Berkah beliau berjihad di jalan Allah. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang diutarakan oleh beliau dapat dipahami, dan kita mintakan mau'izatul hasanah yang kedua pada Al-Habib Al-Alim Al-Fadil Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin Al-Mahal wal-Waqaf Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil Mukarram, jami'ul hadirin, hafizahumullah wa ra'ahum, wa akhussu bidzikr Sayyidil Ustaz Taufik Hasnuli hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan derajat beliau, dan Allah Ta'ala jauhkan beliau dari segala bala dan penyakit zahir batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-hadi ila sabil ila khairin millah, salatan wa salaman yudhibu an ustadina al-ustad Taufik Hasnuli kulla maradin wa waja'in wa alamin wa illah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillah dami al-ifdal 'azim an-nawal wal mun'im wa la mithal wa mubdi' wa la zawal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula bilal al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia pula. Semoga insyaallah Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan mereka, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di akhirat kelak bersama Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang mulia ini ya ikhwan, di sini kita sama-sama mengenang sosok imam kita, Imam al-Madhab Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang namanya sudah tidak asing dan semua sudah mengetahui beliau, yang mana dengan menyebut mereka para kaum shalihin akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Qala haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan, qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Du'aidi, qala haddatsana Muhammad bin Hasan, qala sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul 'inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Diriwayatkan bahwasanya Imam Sufyan bin Uyainah berkata, bila mana disebutkan nama seorang shalihin, seketika itu akan turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan para shalihin
adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kalian bersama mereka, dekat dengan mereka, cukup dekat dengan mereka ya ikhwan, memandang dengan mereka. Insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Ilam takunu mithlahum fatashabbah bihim inna tashabbuha bil kirami falahu. Jikalau engkau tidak mampu untuk masuk ke kalangan mereka, maka serupailah mereka, karena menyerupai orang-orang yang falah, orang-orang yang berjaya itu adalah suatu kejayaan. Dikatakan pula, man jalasas salih kaif la yasluh, man jalasal muflih kaif la yuflih. Al-mujanasah bil mujanasah. Dikatakan al-mujanasah, engkau akan menjadi seperti itu, seperti mereka. Itu engkau hanya bisa dapatkan dengan satu, dengan mujanasah bersama mereka. Dikatakan bagaimana mungkin orang yang dia senantiasa duduk bersama orang-orang yang bahagia, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Pasti dia akan bahagia. Kalau orang duduk bersama orang soleh, bagaimana mungkin dia tidak menjadi orang soleh? Pasti dia menjadi orang soleh. Begitu pula sebaliknya, dan bagaimana mungkin orang-orang yang senantiasa duduk bersama orang yang toleh, orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, bagaimana mungkin dia tidak akan jatuh dalam kedurhakaan juga? Man jalasa ghairu muflih kaifa yuflih. Barang siapa yang duduk bersama mereka orang-orang yang tidak muflih, yang tidak bahagia, bagaimana mungkin dia bahagia? Oleh karena itu di sini kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah taala memerintahkan kepada Sayyidah Maryam, uniknya Nabi Isa, warka'i ma'araki'in. Ketika engkau mau sholat wahai Maryam, maka sholatlah bersama mereka. Ada kebersamaan. Bersamaan adalah sesuatu yang sangatlah indah. Akan tetapi kebersamaan itu mungkin bisa didapatkan dan juga mungkin tidak didapatkan. Kita sudah kelewatan banyak para sholihin yang sudah meninggal, kita tidak bisa lagi bersama mereka. Akan tetapi kita bisa mengenang mereka. Dalam kenangan mereka ada persahabatan dengan mereka. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri." Beliau berkata, jikalau telah terlewat dariku dekat dengan para kekasihku, para orang-orang soleh, maka fa fi dzikrihim, maka dengan mengenang mereka, menyebut mereka, ada ketenangan bagi kegundahan hatiku. Begitulah kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau juga berkata dalam syairnya itu, Anal ha'imul maftun fi hubbi sa'adatin tahattaktu fihi baina badin wa hadiri wa khayyartu fakhtartul gharama tariqatan amutu wa ahya hakadha ya mu'ashir. Beliau berkata, akulah orang yang tergila-gila dengan kecintaan kepada mereka, para kaum sholihin, dan dengan inilah aku akan hidup. Beliau berkata, sungguh Allah telah memberikan kepadaku dua pilihan. Pilihan pertama untuk ibadah, pilihan kedua untuk cinta. Maka beliau berkata, maka aku memilih jalan cinta. Karena jalan cinta inilah ya ikhwan, satu-satunya jalan yang alternatif, yang sangatlah cepat menembus ke atas. Beberapa magam daripada magam yang tinggi tidak didapatkan dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa, bahkan tidak didapatkan dengan berjihad atau yang lainnya daripada ibadah yang zahir, akan tetapi bisa didapatkan magam yang tinggi itu dengan mahabbah, dengan cinta. Karena itu ya ikhwan, marilah kita berpikir 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, berapa tahun lagi terserah, kita semua akan meninggal. Kita semua pasti akan meninggalkan alam yang fana ini, dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kau bayangkan apa yang kau bawa nanti di hari kiamat? Apa
kau siap untuk menghadap Allah Ta'ala? Apa yang kau bawa? Kau membawa ibadahmu yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Apa yang kau bawa pada Allah Ta'ala? Bagaimana kita ya ikhwan menghadap Allah Ta'ala? Dan itu pertemuan yang sudah pasti akan terjadi, tidak diragukan lagi. Pasti semua, setiap individu manusia mukallaf pasti akan yu'rad 'ala Allah, akan berhadapan kepada Allah. Lalu apa yang akan kita bawa ya ikhwan? Mengandalkan ibadahmu? Tidak. Al-Imam Syafi'i, beliau berkata ketika beliau mau meninggal, beliau mengutarakan dua bait yang itu ma'ruf, dihafal oleh semua. Beliau berkata, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan dari golongan mereka. Ini kata Imam Syafi'i. Aku bukan dari golongan orang soleh, tapi aku cinta kepada orang soleh itu. La'alli, semoga anala bihim syafa'ah, aku bisa mendapatkan syafaat berkat mereka. Inilah yang Imam Syafi'i andalkan di hari kiamat, yang Imam Syafi'i bawa ketika beliau meninggal. Beliau tidak membawa ilmunya yang Masya Allah, yang sangatlah luas, yang sangatlah bermanfaat, ibadahnya yang sangatlah luar biasa, tapi itu beliau berkata, itu semua hampa. Yang aku bawa cuma satu, adalah cintaku kepada kaum sholihin. Itulah kata Imam Syafi'i ya. Persiapkanlah cinta ini. Kalau kau mau membawa bekal di hari kiamat, bawalah bekal cinta. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kaum sholihin. Inilah bekal yang mudah dan yang dahsyat manfaatnya. Wah, kata ikhwan. Jadi semoga insyaallah dengan majlis seperti ini bertambah cinta kita kepada beliau Imam Syafi'i, dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di akhirat kelak bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini terus terang ikhwan, di pepatah Arab berkata, pepatah Arab berkata, la itra ba'da arus. Artinya kalau bahasa kita, kalau mau pengantin tidak usah diam wangi lagi. Ngapa? Sudah wangi dia pasti. Iya tak? Kalau pengantin sudah siap, nah akad nikah, pasti dia wangi. Mandi apa namanya? Mandi kembang. Ente nanya wangi lagi? Tidak usah lah. La itra ba'da arus katanya. Pengantin tidak usah diam lagi. Ini apa artinya? Ya sebenarnya Masya Allah, nasihat yang kita dengar dari guru kita Al-Habib Abu Bakar Maulid Dawi itu sudah cukup ya kawan. Jadi kalau nak injek minyak wangi lagi, nak injek nasihat lagi, sudah tidak usah lah Ustaz. Masya Allah, nasihat itu sudah banyaknya dan luar biasa nasihat Abu Bakar tadi yang Masya Allah, barakallah, Allah ya barik insya Allah ya kawan. Terus seandainya ada tambahan hanya sekedar untuk mudzakarah dan hanya sekedar untuk berdoa bersama ya kawan. Kalau mau nasihat, ya tadi sudah itu sama-sama mandi kembang tadi sama Habib Abu Bakar Maulid Dawi ya saya insya Allah. Kita kaji sedikit daripada biografi Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i tadi yang dikatakan oleh Abu Bakar Maulid Dawi itu memang ada hadis Nabi SAW, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya. La tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'u tibaqal ardi 'ilma. Janganlah sekali-sekali engkau mencaci maki Quraisy, karena akan datang seseorang dari mereka kaum Quraisy yang mana ilmunya akan memenuhi bumi, kata Rasulullah SAW. Berkata ulama, dahulu kami mengira ini adalah Sayyidina Ibn Abbas, karena Ibn Abbas orang dari kalangan Quraisy yang ilmunya Masya Allah menyebar. Berkata Imam Surki, dan juga beliau menukil perkataan dari Imam Abu Na'im Al-Asfahani, beliau berkata, akan tetapi tatkala datang Imam Syafi'i, maka kami yakin ini hadis hanyalah Rasulullah SAW menunjuk siapa menjadi Imam Syafi'i, karena tidak ada seorang dari kalangan Quraisy yang ilmunya menyebar luas di dunia ini seperti ilmunya Imam Syafi'i. Seorang yang Nabi SAW sudah memberikan kepada ia bisyarah, itulah Imam Syafi'i. Dikatakan oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, murid setia beliau, itu katanya ikhwan, beliau berkata, ma min ahadin yahmilul galam illa walisyafi'i minnatun alaihi. Tidak ada orang di muka bumi ini
yang mengangkat pulpen, yang mengangkat pena menulis ilmu, melainkan Imam Syafi'i mempunyai jasa besar padanya. Semua di bawah Imam Syafi'i, semua dengan berkata Imam Syafi'i, ya ikhwan. Ini siapa yang berkata? Imam Hanbal. Semua kedapatan jasa Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari dalam sujudnya beliau mendoakan ke gurunya ini. Allahumma atil Syafi'i, Allahumma atil Umar, Allahumma ansurhu. Lalu anaknya, anak perempuannya bertanya, Abah ini kok tiap hari doain Imam Syafi'i? Emang Imam Syafi'i emang apa sih kok lebay gitu? Tiap hari doain Imam Syafi'i. Emang siapa Imam Syafi'i? Beliau berkata, ya binti, wahai anakku, inna Syafi'i lil anam kasyams lil ardi wal afiyah lil abdan fahal tara lahu ma min iwaq. Beliau berkata, wahai anakku, ketahuilah perumpamaan Imam Syafi'i untuk manusia itu bagaikan matahari untuk bumi dan bagaikan kesehatan untuk badan. Apakah engkau bisa cari pengganti dari dua ini? Begitulah perumpamaan Imam Syafi'i untuk umat Rasulullah SAW. Sosok yang sangat luar biasa ya kawan. Kalau kita bahas mengenai Imam Syafi'i itu bisa berhari-hari dan panjang lebar. Imam Subki dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra itu mengarang berjilid-jilid, bukan satu jilid, berjilid, puluhan jilid, 7 jilid atau lebih, semua mengenai Imam Syafi'i. Luar biasa ya kawan. Imam Syafi'i dapat magam yang luar biasa itu. Bagaimana? Kok bisa? Kita lihat coba lagi bagaimana beliau pada masa kecilnya. Memang Imam Syafi'i seorang yang diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mempunyai suatu khususiyah yang tidak dipunyai orang lain. Dikatakan Imam Syafi'i memang beliau mempunyai hafalan yang kuat, pemahaman yang luar biasa. Itu katanya kalau beliau hafal cuma sekali dengar langsung hafal, sekali baca langsung hafal. Dikatakan ketika beliau menghafal Al-Quran itu beliau lihat halaman yang satu di sini dan beliau tutup di halaman yang di sampingnya. Wah, kenapa? Dia berkata, aku takut kalau seandainya terbuka dua-duanya, kemudian mataku pindah ke halaman yang kedua sebelum yang pertama, itu ntar ayatnya baca kayak gitu. Ayatnya pindah ke sini ntar, langsung lengket artinya. Kita tutupnya di sini. Beda yang pertama lengket dulu, sudah lengket, baru yang kedua langsung lengket. Kalau itu buka bisa kacau balau, ntar lengket sini, langsung lengket ya. Itu hafal Imam Syafi'i. Dikatakan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Lalu beliau belajar dengan seorang alim ulama, Al-Imam Malik bin Anas. Dan dahulu kala Imam Syafi'i adalah orang yang miskin, fakir miskin. Ketika beliau datang ke Imam Malik bin Anas, umur beliau 10 tahun ketika itu, anak kecil, datang ke Madinah. Dan waktu itu Imam Malik bin Anas adalah imam Darul Hijrah. Semua orang Madinah tunduk di bawah kaki beliau, muhaddits Madinah. Datang Imam Syafi'i dengan pakaian yang sederhana, umur 10 tahun datang Imam Malik, megang buku. Imam Syafi'i duduk di akhir majelis. Lalu beliau menulis semua perkataan Imam Malik itu ditulisnya. Di mana? Di tangannya. Dengan apa? Dengan ludahnya. Tulis. Imam Malik memperhatikan dari jauh. Loh, kok ada anak kecil main di sini? Dibiarin. Sampai selesai majelis di depan dia, ya kecil sini kau. Sini. Jangan main di majelis, kata Imam Malik. Menasihat Imam Syafi'i yang kecil ini. Ini pertemuan pertamanya. Kata Imam Syafi'i, sungguh Imam, aku tidak bermain. Kata Imam Malik, aku melihat kau tadi bermain dengan ludahmu. Sungguh aku tidak bermain, aku hanya menulis omonganmu, kata Imam Syafi'i. Imam Malik bingung, kok nulis pakai ludah, emang bisa dibaca? Kata Imam Syafi'i, kalau engkau mau aku perdengarkan kepadamu semua perkataanmu, aku bisa. Coba. Mulailah Imam Syafi'i membaca tulisan ludahnya di tangannya. Dari awal majelis sampai akhir majelis tidak ada satu kalimat pun melainkan disebutkannya semuanya. Luar biasa. Ketika itu Imam Malik, ini anak luar biasa, langsung diambil murid oleh beliau dan tinggal di rumahnya. Langsung beliau menghafal kitab karangan Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Pada umur 12 tahun beliau sudah hafal kitab itu, Al-Muwatta itu. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik berapa tahun? Ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Tapi di sini ya ikhwan lihat,
suatu perkataan yang indah dari Imam Syafi'i. Qal darastu 'inda Malik 20 sana. Aku belajar dari Imam Malik 20 tahun. 18 tahunnya aku belajar masalah adab dan akhlak. 18 tahun. 2 tahunnya aku belajar ilmu biasa, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun ya. 18 tahun ngapain? Belajar adab dan akhlak. Beliau berkata, dan aku menyesal. Loh, kenapa menyesal? Cuma 2 tahun belajar mah? Bukan. Beliau menyesal, kenapa aku tidak jadikan 20 tahun semuanya untuk belajar ilmu adab dan akhlak. Coba 20 tahun semuanya. Padahal yang ini yang adab dan akhlak sudah berapa tahun? 18 tahun. Kan coba itu 2 tahun, nggak usah pakai belajar ilmu, enggak, semuanya adab akhlak dan apa? Kata beliau, kalau ilmu biasa, ilmu hadis, ilmu tafsir itu bisa dikaji, bisa diambil dari Malik ataupun selain Malik. Tapi yang namanya adab dan akhlak aku tidak dapatkan kecuali dari beliau, kata Imam Syafi'i. Ini suatu perkataan yang menunjukkan kita yang mana yang namanya ilmu. Ilmu agama haruslah disertai dengan yang namanya adab dan akhlak. Hakikatnya ilmu adalah khasyah. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma nafa' ma laisa ma hufid. Ilmu adalah yang bermanfaat, yang disertai dengan rasa khasyah pada Allah Ta'ala. Bukanlah ilmu yang hanyalah dihafal, bukan gitu ya. Ini luar biasa. Lalu Imam Syafi'i memang luar himmahnya, semangatnya dalam menuntut ilmu itu luar biasa ya ikhwan. Dikatakan beliau pernah membuat suatu qasidah, dikatakan sahri litangihil ulum al-antuli min wasli ghaniyatin wa tibi anagi. Ketika aku bergadang untuk mengkaji ilmu, itu bagiku lebih lezat daripada orang-orang yang bersama perempuan, kata Imam Syafi'i. Beliau berkata, dan ketika aku membersihkan kitab daripada ramal, daripada debu, itu lebih lezat rasanya daripada orang-orang menabuh rebana. Kita tanya sama yang tim rebana ini, emang kalau lagi nabuh rebana itu ada rasa namanya. Kata Imam Syafi'i, ketika aku mengambil kitab yang kotor dan aku bersihkan kitab itu dari kotorannya, lebih lezat rasa ini daripada rasa nabuh rebana. Imam Syafi'i banyak sekali ya kok. Allahu Akbar. Jarang kalau kita mendapatkan orang seperti itu ya. Dan memang orang sosok seperti itu sangatlah jarang. Tapi ya kawan, di sini kita ambil satu pelajaran. Imam Syafi'i dengan ilmunya yang luar biasa, akan tetapi dia tidak memandang itu semua. Hanyalah yang ia kedepankan adalah rasa takutnya pada Allah Ta'ala. Dikatakan Imam Syafi'i itu yang malamnya ia bagi menjadi 3. Sepertiga pertama dia mengarang kitab, sepertiga kedua dia beribadah, dan sepertiga yang ketiga dia tidur. Yang malamnya begitu. Dan tiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau di Ramadan dikatakan hatamnya sehari 2 kali. Itu di Ramadan. Bahas masalah ibadahnya, jauh. Jadi Imam Syafi'i adalah bukan sosok ilmu sahaja, bukan. Lebih menonjol sosok keibadahannya daripada sosok keilmuannya. Sosok khaufnya, sosok wara'nya itu lebih menonjol daripada sosok keilmuannya ya kawan. Di sini di akhir kalimat ini akan menceritakan dengan beberapa perkataan Imam Syafi'i. Tadi kita dengar dari Habib Abu Bakar Mardawi bagaimana wajibnya kita untuk mencintai keluarga Rasulullah. Kita jadikan Imam Syafi'i tauladan kita ya kawan. Berkata Imam Syafi'i, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadis sagalan anni rafidi." Kalau seandainya dianggap sesat mencintai keluarga Rasulullah itu, maka saksikanlah wahai manusia dan jin, aku ini orang sesat. Aku siap menjadi sesat. Kalau seandainya dianggap cinta kepada keluarga Rasulullah, maka aku siap menjadi sesat. Itu kata Imam Syafi'i. 2 perkara, cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada sahabat. 2 perkara ini adalah sima, tandanya seorang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada keduanya. Imam Haddad berkata, kebencian kepada Ahlul Bait, kebencian kepada sahabat itu bagaikan ba'rah maksum bisnain.
Ini tai sapi yang terbagi dua, itu tadi yang ada. Di sini kawan, di akhir kali saya menukil daripada perkataan Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, mengambil dua hadis dan menggabungkannya menjadi satu yang indah jadinya. Berkata Imam Fakhrul Razi, kita lihat hadis ashabikal nujum bi ayyihi muqtadaitum iqtadaitum. Perumpamaan sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang menjadikan bintang di langit itu jalannya dalil arah jalannya, maka insya Allah dia akan sampai ke tujuan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, masalu ahli baiti kasafinat Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Perumpamaan keluargaku bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atasnya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak naik maka dia akan celaka ketika banjir itu. Di sini Imam Fakhrul Razi berkata, dan kamilah ahli sunnah wal jamaah, kami naik perahu dan kami menjadikan bintang adalah pedoman jalan kami untuk menuju ke depan. Maka niscaya insya Allah kami akan sampai ke depan. Naik perahu di lautan, dia punya perahu alhamdulillah, dan dia bisa paham ilmu bintang, dia insya Allah nyampe. Artinya apa? Dia yang punya cinta kepada keluarga Rasulullah, dia naik perahu dan dia paham ilmu bintang, dia cinta sahabat, insya Allah dia akan nyampe ke tujuan adalah surga insya Allah. Tapi orang-orang, kalau seandainya itu orang bisa paham ilmu bintang, dia tahu nih ini bintangnya mengarah ke situ, tapi dia nggak punya perahu, lautan yang besar, mau mana dia pasti kalau langsung Palembang terberat ya, terberat ya, terberat pasti. Sepinter-pinternya uang itu pasti terberat, tidak kuat. Ini perumpamaan orang yang cinta kepada sahabat dan benci sama Ahlul Bait. Sebaliknya, orang cinta sama Ahlul Bait, tapi benci sama sahabat. Apa dia? Orang punya perahu, tapi tidak tahu ilmu bintang. Nak kemana? Nyasar muter-muter. Jadikanlah dua pedoman ini: cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah insyaallah. Semoga Allah taala yudir ain Imam Syafi'i bi hadzal barnamij wa bi hadzal majlis wa yu'ajjil ta'ala bi shifa' li ustadina ustad Ruhi Hasmuri shifa'an 'ajilah la yughadiru saqama wa la alama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man waffaqa lil khair wa a'ana alaih وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur sudah kita ikuti. Ini juga ada tamu dari Palestina, Syekh Marawi dari Palestina. Alhamdulillah beliau sempat hadir dalam majelis ini. Semoga menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Semoga majelis malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah taala dan insyaallah Prabowo jadi presiden. Insyaallah Subhanahu wa taala dosa kita diampunkan oleh Allah taala, yang sakit disehatkan oleh Allah taala, yang ada utang dibayarkan oleh Allah taala, yang belum ada jodoh disampaikan jodohnya, insyaallah taala kita diselamatkan daripada fitnah dunia. Allah taala binasakan segala mereka yang akan menghancurkan negeri ini. Insyaallah Subhanahu wa taala semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk doa kita minta Ustaz Zaki.
kita berhamdulillah dan berhamdulillah salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata da'iman fid din wal akhirat. Allahumma lana wa li walidina wa masyayikhina fid din. Wa awsana bi du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Amin gharib mujib da'wat. Ya Allah ya hajat ya qadir wal hajat. Allahumma ja'al biladana Indonesia aminah mutma'innah waj'al ra'isana ra'isan adilan wa yuhibbuhu wa sahilu sayyidina ulama wa ijtima' ulama wa la taj'al ra'isana ra'isan kadzab ra'isan zalim muhtalif bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana wa istijib mardana wa shfi amradana bi amrad tawfiq insyaallah bisihhatil afiyah wa tadil umur. Amin ya Rasul. Amin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين.